secara emosi, secara fisik, secara apapun itu gue nggak bisa pisah sama mobil ini dulu. Mobil gue ini yang bakalan bikin gue selalu ingat sama nyokap gue. Nama gue Ahmad Pramudito, biasanya dipanggil Dito, kerja di law firm. Jadi ya bisa dibilang keseharian gue jadi lawyer. Awalnya gue suka mobil itu dari mana? Ya itu dari gue kecil sih. Om-om gue itu pada suka mobil dan kebetulan nyokap gue juga. Dia sempet rally sama bokapnya Rio Haryanto di Semarang, namanya Sinyo Haryanto. Gue punya Peugeot 504 tahun 1980. Mobilnya sendiri itu sebenarnya dari tahun 1968 udah keluar sampai kalau gue nggak salah itu 1982 produksinya di Indonesia. Itu nyokap gue sebenarnya yang ngasih. Ini juga kebetulan mobil tangan pertama. Pas gue SMP itu gue ngeliat nih mobil, kondisinya dulu nggak kayak gini. Kondisinya dulu bodi dipilok semua, warna biru, terus velg kaleng dicat hitam dan lain-lain. Ya sempat mobil itu mau dijual, dilepas 7 juta aja juga orang nggak ada yang mau ngambil. Nah itu startnya dari situ, baru sekarang gue pegang. Tapi ya di STNK pun juga masih gue nggak mau gantiin ke nama gue sih, biar tetap nama nyokap gue aja. Gue main sama anak-anak 504 yang dulu kebanyakan itu mereka pokoknya semakin ori semakin bagus. Jadi kalau lo tinggi, lo velgnya juga pakai dopnya juga yang lengkap, dalamnya ori segala macam tuh makin bagus lah gitu. Sedangkan gue emang punya paham di mana tes kan beda-beda. Ada tes yang suka ori, ada tes yang dia mungkin sukanya balap, mungkin dia sukanya mobil baru, city slicker atau apa gitu. Gue suka modif mobil yang gue punya dengan apa yang gue suka. Ini gue udah masuk tahun ke-9 gue pegang mobil ini. Pengalaman unik gue yang paling jelas itu tiap tahun pasti mogok. Entah itu mogok gearbox jebol, as roda lepas atau gimana, atau mesin juga mogok. Tapi gue tiap tahun mogok. Punya mobil tua itu hal yang rusak itu bukan hal yang kayak rusak ganti selesai gitu. Mobil gue itu yang rusak, lo udah beli spare partnya pun, lo udah ganti pun masih aja ada masalah gitu. Kalau kenapa spare part susah itu ya karena kebetulan stigmanya emang mobil Perancis itu nggak banyak orang minat. Nyari spare partnya udah semacam nyari hidayah lah. Gue bangga punya mobil 504 gue ini, yang gue kasih nama Simba. Ya, kenapa gue kasih nama Simba? Karena sebenarnya singa. Tadi gue mau kasih nama Mufasa, cuman udah telat. Jadi gue kasih nama Simba aja. Gue bukan tipe orang yang gue punya mobil tua itu gue dokumen aja di rumah. Tiap weekend itu gue pasti keluar cari tempat makan atau tempat ngopi yang gue bisa duduk liatin mobil gue, me time aja sama mobil gue. Gue keluar kelilingan Jakarta, momen gue muter-muter sama Simba ini sendirian itu bikin gue lupa aja, lupa sama beban kerjaan, lupa sama ya urusan-urusan rebeknya hidup lah gitu. Gue dengar suara mesinnya, gue dengar suara knalpotnya, itu bikin gue seneng. Mobil itu punya perasaan. Jadi kalau misalnya lo punya mobil itu more than just transportasi aja. Semakin lo put your attention sama mobil, pasti mobil itu juga ngasih feedback yang baik. Gue itu udah punya keterikatan emosi sih sama mobil gue ini. Even orang-orang terdekat gue pun juga masih nanggepnya gue aneh. Gue punya keterikatan emosi. Hampir semuanya bilang, aneh lo, mobil udah kayak bini, mobil udah kayak anak gitu. Mobil gue di bengkel seminggu tuh gue bisa sampai stres, sampai jadi mobil gue kapan kelar, udah bahan pikiran. Simba itu buat gue simbol ya dari nyokap gue ngasih ke gue sebagai pemberian ibu ke anak. Itu value yang nggak bisa disamain sama value secara financial, itu nggak bisa. Gue nggak mau jual nih mobil sampai ya kalau perlu sampai gue mati. Mau ntar gue ya insya Allah gue duitnya banyak, mungkin gue ntar udah bisa beli Mustang, beli Dodge Charger atau apa, gue tetap mau ada di mobil di garasi gue. Dan gue bersyukur banget nyokap gue ngasih mobil tua, mobil ini, Peugeot-nya dia itu dikasih ke gue. Bisa dibilang nyokap gue itu ngasih mobil gue ini tuh untuk ngebentuk diri gue juga.
untuk jadi lebih sabar, mungkin jadi pribadi yang lebih baik lah. Pasti semua ibu juga maunya anaknya jadi pribadi yang lebih baik kan. Dari mobil gue ini, gue banyak banget belajar as a person, banyak belajar juga masalah otomotif. Kayak lo pakai mobil tua itu lo mesti sabar. Cobaan juga munculnya tiba-tiba, kayak mobil gue suka tiba-tiba rusak lah, apalah gitu-gitu. Ya emang ngebentuk gue jadi kayak sekarang itu tuh juga lewat mobil gue. Kalau bisa nyebutin makasih seumur hidup ya gue sebut sih. Tapi itu pun juga kayaknya nggak cukup. Deep down gue itu juga kayak gue nggak bisa lepas sama mobil, gue tuh nggak bisa lepas sama nyokap gue. Nyokap gue itu segala-galanya lah buat gue. Jadi ya mobil gue ini sebagian kecil dari nyokap gue yang bisa gue pegang kemanapun gue pergi.